Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah, bulan puasa ini selain kita menjalankan ibadah wajib, yaitu kita juga melakukan ibadah sunnah, yaitu sholat tarawih. Jadi banyak beredar video-video di media sosial terkait sholat tarawih 20 rakaat hanya ditempuh dengan sekian menit. Luar biasa sekali. Nah, jadi nanti kita akan membahas bagaimana terkait hukum sholat cepat seperti itu, dan bagaimana tata cara kita sholat cepat dalam sholat tarawih, dan juga hukum bagaimana kita sholat tarawih tidak pas waktu setelah isya. Bagi pekerja-pekerja yang shift malam mungkin bisa dikerjakan jam 2 atau jam 3, itu bagaimana. Jadi saya akan membahas bersama sahabat saya, ini beliaunya Ustadz Muzaki. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Beliaunya adalah dosen perbandingan madhab Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Jadi beliaunya akan menjelaskan bagaimana Ustaz terkait fenomena pendapat jenengan terkait fenomena sekarang ini sholat tarawih di media sosial yang sangat cepat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seakan-akan antara tumaknina itu ini menjadi perdebatan seperti itu. Bagaimana menurut pandangan Islam terkait sholat seperti itu? Monggo Ustaz. Baik, para pemirsa yang berbahagia, sholat tarawih itu merupakan ibadah yang disunnahkan dan hanya ada pada bulan Ramadan. Terkait sholat tarawih cepat, maka dalam sholat itu ada yang namanya syarat, ada yang namanya rukun. Rukun sholat itu ada yang mengatakan 13, ada yang mengatakan 17, ada yang mengatakan 18. Nah, itu secara substansi sama ya. Secara substansi sama. Terkait sholat tarawih cepat, maka perlu dirinci nanti ya. Yang pertama, dalam sholat itu bacaan-bacaan yang wajib, itu yang pertama itu adalah takbiratul ihram, itu wajib. Yang kedua al-fatihah. Yang ketiga tahiyat akhir, itu wajib. Maka kalau bacaan-bacaan ini dibaca dengan baik, maka bacaannya itu berarti tidak ada masalah. Tentu tentang bacaan. Kemudian yang kedua tentang gerakan. Nah, dalam sholat itu ada yang namanya tumaknina. Dalam sujud harus tumaknina, dalam ruku harus tumaknina, i'tidal tumaknina, duduk di antara dua sujud tumaknina. Tumaknina itu adalah sekedar bacaan subhanallah. Nah, kalau tumaknina ini sudah dilakukan dan bacaan-bacaan yang wajib tadi dilakukan dengan benar, maka sholat tarawihnya itu bisa dikatakan sah. Nah, ya. Kalau tidak seperti itu, ya tidak sah. Ya. Kemudian tentang masalah waktu tarawih. Waktu tarawih itu setelah sholat tarawih, setelah sholat isya, gitu ya. Artinya masuk waktu isya dan sudah melakukan sholat isya. Kalau misalnya datang ke masjid lambat, itu jangan langsung tarawih, sholat isya dulu. Ya. Sampai kapan sholat tarawih itu? Sampai hampir subuh, ya, sampai sebelum terbitnya fajar. Jadi kalau pekerja malam tadi misalnya ada satpam ya, pos malam, itu kalau mau tarawih jam 2 boleh, jam 3 boleh, yang penting sebelum subuh ya. Jadi dipersilahkan karena waktu tarawih itu sangat panjang.
Bukan menjadi alasan karena Isya tak sempat tarawih kemudian tidak tarawih. Nah, tidak seperti itu ya. Jadi silahkan ambil jam 12, jam 1, jam 2 boleh. Mungkin itu dari saya. Terima kasih Ustaz. Jadi intinya di dalam sholat taraweh seperti takbiratul ihram, bacaan suratul Fatihah dan tahiyat itu bacaannya jika benar, jadi hukumnya walaupun cepat itu Tetap sah. karena yang menjadi perdebatan ini kebanyakan berfokus kepada tumaknina. Sedangkan tumaknina bacaan orang berbeda-beda terkait subhanallah itu. Iya. Ada yang baca subhanallah, ada yang subhanallah. Nah, jadi kan seperti ini kan. Jadi ini yang menjadi perdebatan. Jadi seakan-akan tumakninanya nggak ada, bacaannya seakan-akan dipercepat, nggak jelas. Mungkin itu yang tidak sah mungkin. Iya. Nah, jadi jika suratul Fatihahnya itu jelas, itu walaupun sholatnya cepat tidak masalah. Jadi itu ya jawabannya. Nah ini berkaitan yang terakhir Ustaz tadi, Iya. yang masalah waktu taraweh. Jadi waktu taraweh itu bagi yang buruh pabrik atau satpam dan sebagainya yang memiliki pekerjaan shift malam, yang pertama sholat tarawih itu harus dilakukan setelah sholat isya. Jadi jangan dibalik, sholat tarawih dulu baru sholat isya, jangan. Tetapi tetap yang wajib dulu sholat isya dulu. Misalkan sholat isya sampai jam 7, baru sholat tarawihnya jam 2 atau jam 3 nanti. Intinya tadi menurut Ustaz Musaki, yang penting sebelum subuh. Iya. Tidak ada tambahan lagi Ustaz? Sudah cukup. Oke. Terima kasih. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah membuat konten-konten yang bermanfaat bagi umat. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.